Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai estimasi interval. Jadi estimasi interval ini merupakan lanjutan dari bahasan estimasi titik. Kalau kemarin di bahasan estimasi titik kita memperoleh hasil estimator itu kan berupa nilai konstanta ya. Sedangkan pada estimasi interval ini kita akan mempelajari cara mengestimasi parameter pada populasi dalam bentuk interval. Untuk bahasannya sendiri pada estimasi interval, yang pertama nanti kita akan membahas mengenai interval konfidensi untuk mean. Interval konfidensi untuk mean sendiri nanti dibedakan menjadi dua, yaitu interval konfidensi mean dengan varian diketahui dan varian tidak diketahui. Sebelumnya kita masuk dulu ke definisinya. Di sini yang pertama jika diketahui theta topi adalah estimator untuk parameter theta dengan di sini theta topi 1 dan theta topi 2 adalah harga estimator berdasarkan suatu sampel tertentu. Sedangkan di sini probabilitasnya dari theta lebih dari theta topi 1 dan kurang dari theta topi 2 itu bernilai 1 min alfa, maka interval ini, theta yang lebih dari theta topi 1 dan kurang dari theta topi 2 itu disebut sebagai interval konfidensi 1 min alfa 100% untuk parameter theta. Jelas ya? Jadi di sini untuk nilai 1 min alfanya itu disebut sebagai koefisien konfidensi atau derajat konfidensi. Sedangkan untuk theta topi 1 dan theta topi 2 di sini sebagai batas-batas konfidensi atau limit konfidensi. Oke, sebelumnya kita review dulu materi yang kemarin kita pelajari, yaitu ini ya, jika populasinya itu berdistribusi sebarang, maka eksperimen mu per sigma per akar n itu akan berdistribusi normal 0,1, seperti ini kan. Kemudian jika berdistribusi n mu sigma kuadrat, maka nanti raratanya atau ekspernya akan berdistribusi normal mu sigma kuadrat per n, kemudian yang kedua ada eksperimen mu per S per akar N itu akan berdistribusi T dengan derajat kebebasannya N-1. Jadi kalau di sini menggunakan sigma berarti berdistribusi normal, kemudian kalau S berarti berdistribusi T ya. Oke, kita masuk ke teoremanya. Jika X bar adalah harga dari mean sampel acak berukuran N yang diambil dari populasi normal dengan varian sigma kuadratnya diketahui, jadi di sini variannya diketahui, maka interval konfidensi 1 min alfa 100% untuk mu itu rumusnya seperti ini teman-teman. Jadi mu-nya itu akan lebih dari X bar min ini Z alfa per 2 sigma per akar N, kemudian kurang dari X bar plus Z alfa per 2 sigma per akar N. Jadi di sini untuk ruas kiri yang dan kanannya sama, yang membedakan adalah tandanya. Di sini negatif, di sininya positif. Jadi nanti bisa dihitung salah satunya saja, tinggal diganti tanda plus minusnya. Jadi ingat ya, untuk teorema 1 ini, rumus ini digunakan ketika variannya itu diketahui, seperti itu. Ini juga bisa digunakan ketika distribusinya itu tidak normal, tapi nilai N-nya itu lebih dari 30. Jadi ketika nilai N-nya lebih dari 30, lebih dari 30, walaupun dia nanti tidak normal, distribusinya tidak normal, itu juga bisa menggunakan rumus ini. Oke, untuk teorema yang kedua, jika X bar dan S adalah merupakan mean dan deviasi standar dari suatu sampel acak berukuran N yang diambil dari populasi normal, varian sigma kuadratnya tidak diketahui. Bedanya tadi kalau teorema 1 itu variansinya diketahui, kalau yang teorema kedua itu variannya tidak diketahui ya. Maka interval konfidensi 1 min alfa 100% untuk mu ditentukan oleh, nah ini rumusnya jadi seperti ini. Mu itu akan lebih dari X bar min T alfa per 2 N min 1 S per akar N. Untuk yang di sebelah kanannya X bar plus T alfa per 2 N min 1 S per akar N. Jadi yang membedakan karena tidak diketahui, maka kita menggunakan T, kalau tadi menggunakan Z ya, di teorema sebelumnya kita menggunakan Z, tapi kalau di sini kita menggunakan T. Dan T-nya sendiri nanti akan berdistribusi dibagi 2 alfanya, kemudian derajat kebebasannya adalah N-1. Jadi banyaknya data dikurangin 1. Ini sama juga untuk ruas kiri dan ruas kanannya sama. Tinggal dibedakan tanda plus minusnya saja. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soalnya ya teman-teman. Di sini diketahui suatu sampel acak berukuran 40 diambil dari populasi normal dengan varian 225 mempunyai rata 64,3. Konstruksikan interval konfidensi 95% dengan
min populasi mu. Oke, di sini kita identifikasi dulu mana yang diketahui dari soalnya ya. Jadi yang diketahui itu apa saja. Jadi jelas di sini sampel acak berukuran N, berukuran 40. Berarti ini jelas N-nya 40. Kemudian mempunyai varian 225. Jadi ini diambil sampelnya itu sebanyak 40, diambil dari populasi dengan varian 225. Jadi 225 ini merupakan varian dari populasinya. Maka lambangnya di sini adalah sigma kuadrat. Seperti itu. Kemudian mempunyai rerata. Nah, reratanya ini rerata populasi atau rerata sampel. Nah, tadi di awal disebutkan bahwa diambil 40 dari suatu populasi yang mempunyai rarata ini. Berarti raratanya ini adalah rarata dari sampel yang terambil. Maka di sini 64,3 itu adalah min atau raratanya untuk sampel. Maka di sini nilai 64,3 adalah X-bar-nya. Kemudian kita cari interval konfidensi 1 min alpha 95%-nya untuk mu. Oke, jadi di sini langkah pertamanya teman-teman tentukan dulu gambar kurva normalnya. Nah, tadi kan diketahui bahwa nilai 1 min alfanya itu tadi kan diminta interval konfidensinya adalah 95% ya. Berarti kan di sini diketahui bahwa 1 min alfanya itu kan nilainya adalah 95%. Seperti ini. Maka di sini dapat kita tentukan nilai alfanya. Berarti nilai alfanya kan berarti 5%. Seperti ini kan. Nah, kemudian kita harus mencari untuk dua kurva. Jadi karena kurva normal ya itu kan terbagi menjadi dua daerah ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan, maka di sini untuk alfanya harus kita bagi dua dulu. Berarti kita cari dulu alfa per 2-nya. Alfa per 2-nya berarti ini 5% kan sama aja 0,05 ya. 0,5. Maka alfa per 2-nya adalah 0,025. Maka di sini nanti kita menentukan nilai Z alfa per 2-nya yaitu Z 0,025 itu nilainya berapa? Seperti itu. Jadi kita peroleh tadi ya bahwa nilai Z alfa per 2-nya itu adalah Z 0,025. Nah, kita cari pada tabel nanti nilai 0,025 dengan alfa 0,025 itu berapa. Nah, ini kalau digambarkan pada kurva kan seperti ini. Ini kurva normal ya. Ini 0. Kemudian di sini alfanya kenapa dibagi 2? Karena untuk dua luasan yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Berarti masing-masing di sini adalah alfa per 2. Berarti masing-masing di sini adalah 0,025. Kemudian kita cari nilainya, nilai Z-nya yang 0,025 itu berapa? Ingat ya teman-teman, di sini yang diketahui adalah hasil probabilitasnya yang ada di dalam sini, maka kita cari dulu nilai 0,025. Tapi ingat, ini kita menggunakan tabel setengah kurva, karena setengah kurva berarti nilainya itu harus dikurangkan dengan 0,5. Jadi cara mencarinya berarti nanti kita carinya 0,5 dikurangi dulu dengan 0,025, berarti hasilnya adalah 0,475. Itu berapa? Jadi kita cari pada di sini itu nilai yang mendekati 0,475. Nah, ini kan nilainya. Nah, ini 0,475. Nah, itu kita tarik ke sebelah kiri sini. Ini berarti diperoleh ini dan ditarik ke atas. Berarti diperoleh 1,9 dan 0,06. Maka hasil penjumlahannya jadi 1,96 ya. Berarti nilai Z yang 0,025 itu adalah 1,96. Berarti di sini itu 1,96. Kalau yang di sebelah kiri berarti negatif 1,96. Tinggal seperti ini aja. Bisa dipahami ya. Kemudian tinggal kita substitusikan ke teorema pertama karena kita tadi menggunakan ini ya, sigmanya diketahui kan. Maka kita menggunakan teorema pertama dengan rumus dengan sigma diketahui. Nah, rumusnya tadi seperti ini, teman-teman. Tinggal nanti disubstitusikan saja nilai Z alfa per 2-nya. Kayak gini. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Suatu pabrik cat ingin menentukan waktu pengeringan rata-rata dari suatu cat
Kemudian diuji 12 kali uji cat pada permukaannya, kemudian diperoleh min waktu pengeringannya adalah 66,3 menit dengan deviasi standarnya 8,4. Maka konstruksikan interval konfidensi 95% untuk min yang sebenarnya dengan mu diasumsikan bahwa pengeringannya berdistribusi normal. Oke, kita cari dulu mana saja yang diketahui. Jadi ini ada ini ya 12 kali uji cat, berarti jelas ini adalah n-nya. Kemudian diperoleh min rata waktu pengeringannya adalah 66,3. Nah, 66,3 ini apakah rata pada populasi atau rata pada sampel? Ya, ini kan setelah diuji 12 kali. Jadi ini kan hasil dari pengujian 12 kalinya ya. Jadi setelah diuji 12 kali, maka diperoleh minnya seperti ini. Berarti ini adalah min dari sampelnya. Dari 12 kali ujinya. Berarti ini adalah X-bar-nya. Kemudian deviasi standarnya. Deviasi standarnya di sini juga diperoleh dari 12 kali uji. Maka di sini adalah nilai S-nya. Berarti di sini untuk soal ini yang diketahui adalah simpangan baku atau standar deviasi dari sampelnya. Tidak diketahui pada populasi. Maka kita menggunakannya adalah teorema yang kedua ya teman-teman. Oke. Karena menggunakan teorema kedua, berarti nanti kita menggunakan kurva T. Kita menggunakan teorema kedua. Oke, tadi diketahui satu min alfanya seperti tadi ya, 95%. Maka diketahui alfanya 5%. Kemudian sama seperti tadi, cari alfa per 2, karena 2 luasan kan, berarti 2,5%. Maka kita cari T 0,025-nya. Dengan derajat kebebasannya tadi n-1 ya. Berarti tadi banyak yang sampel 12, berarti 12 min 1. Berarti T 0,025 11. T 0,025 11 itu berapa? Dicari pada tabel T. Berarti 0,025 ini. Kemudian 11. Ini kan teman-teman, 11. Berarti hasilnya adalah 2,201. Kemudian dimasukkan ke teorema kedua tadi, tinggal dimasukkan nilainya ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, bisa dipahami ya. Oke, seperti itu. Silahkan dicoba untuk latihan soalnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.